Di penelitian di tahun 99, penelitian di Institute of Psychiatry London, ya tahun 99 baru diteliti ya, masuk di Indonesia tahun 2006 ya. Sekarang namanya King's College London. Ditemukan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, berbeda. Jadi ada riset tahun 99 itu, ini ada otak male laki-laki dan ada otak female perempuan. Ya, ini salah satu contohnya ya, ratusan female ya, laki-laki dan perempuan diteliti. Tadi kita sudah sama-sama tahu otak terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Jadi terbelah memang otak. Ya. Di sini kita lihat ada warna orange ya, pada laki-laki hanya di otak sebelah kiri, pada perempuan kiri dan kanan. Ya. Apa ini? Ini rupanya lokasi bahasa dan bicara. Laki-laki hanya di kiri, perempuan kiri kanan. Artinya apa? Artinya di sini jelas sekali ya, ini Bu Dewi punten. Jelas sekali kita perempuan ya, otak bicaranya kiri kanan. Inilah yang menjelaskan atau mendasari kenapa perempuan senang bicara dan kenapa perempuan ya pandai bicara dan juga bisa bekerja sambil terus bicara. Ah, itu kita perempuan. Ya, gimana Bu Dewi, setuju? Ya, nah. Setelah dihitung-hitung bapak-bapak laki-laki karena otak bicaranya cuma sebelah kiri, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000-4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh, rata-rata jumlah komunikasi sebanyak 7.000. Ya. Tapi ada juga laki-laki yang memang wataknya introvert. Yang introvert mungkin bisa lebih sedikit lagi, cuma 5.000. Tapi ada laki-laki juga yang wataknya ekstrovert, pembicara, spontan, itu bisa 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuh. Ya. Bunyi vokal yang gimana Bu Aisyah? Oh, Nah, bapak-bapak sering gitu ya. Perempuan bagaimana? Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka perempuan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi rata-rata perempuan ini Allahu Akbar 20.000. Ada juga sih yang pendiam, ya Bu Dewi yang pendiam bukan Bu? Kalau yang pendiam 16.000, ya. Yang aktif bicara kayak saya bisa 24.000 Ibu, ya. Ibu-ibu teman-teman yang mana nih? Para wanita yang mana? Tapi rata-rata 20.000. Itu saja sudah 3 kalinya dari laki-laki 7.000. Maka ini jangan heran karena pertengkaran nanti ini buat adik-adik yang belum menikah, pertengkaran suami istri, konflik ringannya itu gara-gara perbedaan kata ini. Kalau nggak belajar tambah konflik. Istri-istri senang sekali suaminya datang pada saat dia pulang kantor. Sudahlah disambut senyum. Kalau nggak ngerti bahwa laki-laki loadingnya setelah 10 menit itu udah bikin kesel perempuan. Ya. Kemudian perempuan cerita sama suaminya. Ya, istri-istri cerita sama suami karena 20.000 kata cerita panjang lebar. Ayah tahu nggak ya tadi aku di kantor ketemu teman baru, ya Allah lucu banget. Dan bapak-bapak cuma jawabnya, kan gitu ya Bu Dewi. Itu bukan berarti suami luntur cintanya pada kita, bukan. Ya. Apa yang terjadi sih kenapa bapak-bapak malam-malam ngomongnya cuma ya karena 7.000 kata sudah habis di kantor. 7.000 kata sudah habis di tempat kerja. Maka kita cuma dapat sisanya Ini dulu kalau nggak belajar ilmu ini, saya jengkel, saya kesel. Kalau dulu kalau nggak belajar. Tapi sekarang kalau suami saya cuma ya. Saya ketawa aja dalam hati. Dalam hati saya bilang, ya Allah, laki banget suami aku. Ya, ngomongnya cuma gitu. Sehingga ngapain berantem soal ini? Ngapain baper soal ini? Nggak perlu. Memang Allah berikan perempuan ini komunikasi yang banyak karena tugasnya sebagai apa? Sebagai pendidik, tarbiyah. Untuk mendidik dirinya, mendidik anak-anaknya, mendidik orang rumah, mendidik ya masyarakat sekitar, itu kan perlu komunikasi. Ya kan? Nah, ini. Bahkan jangan heran kalau ibu-ibu, para istri WA panjang lebar suami dan cuma dijawab OK. Nah, nggak usah heran ya Bu. Nggak usah marah soal ini, atau cuma dijawab jempol. Atau kadang hanya di-read, nggak dibales padahal status online. Nggak usah baper soal ini ya Bu Jemi. Karena percuma kita baper. Ya capek deh kan kata anak-anak sekarang gitu. Saya juga dulu gitu. Dulu belum ada WA ya, masih SMS. SMS beneran SMS. SMS aja sih panjang-panjang. Suami cuma jawab OK aja gitu. Dulu kesel loh. Saya anggap dia luntur cintanya padaku. Tapi setelah ngerti malah saya bangga, ya Allah laki-laki banget suamiku. Anak saya tanya, kenapa Bu? OK doang bapakmu jawab. Nah, OK doang bapakmu jawab. Ya. Perempuan kan memang banyak omongnya kan tadi 20.000, makanya semua ditulis.
Bahkan perempuan bikin emoticon aja nggak cukup satu, ya nggak sih Bun? Emoticonnya 5, ketawanya ditulis, hehe, titik, hehe, titik, hehe, titik. Itu kita perempuan. Emoticon nggak cukup satu. Bapak-bapak kalau mau ketawa, ya emoticonnya cuma satu. Kalau zaman dulu SMS, ketawanya bapak-bapak ditulisnya gini nih, HE3. Yeah. Itu maksudnya hehehe. Apalagi zaman dulu, SMS 1 huruf pun dibayar, makanya tambah irit bapak-bapak itu. Ya, dan ini nggak usah berantem soal kayak gini, ya Allah. Ya, karena perempuan, riset mengatakan, perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi emang harus ngomong ibu-ibu itu. Dan buat suami, tolonglah mengerti. Kalau istri nanti ngomong, pokoknya dengerin aja lah Pak. Ya, belajarlah untuk, ya saya dapat insight ini dari kisahnya Direktur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Dia bilang sama saya, pantesan Bu Aisyah, untung selama ini saya belajar katanya. Terus Bapak gimana kalau sampai saya, supaya istri saya puas bicara, saya cuma tanya, kalau udah sampai malam hari, Mama, tadi seharian ngapain aja? Kalimatnya begitu tuh. Kalimat pamungkas dari seorang suami. Oh, istri, ibu-ibu kalau dikasih tanya pertanyaan begitu, maka dia akan cerita tuh mulai dari subuh sampai malam. Ya, biarin Pak, supaya tidur malamnya nyenyak. Bapak nggak usah tanggapin, ngangguk-ngangguk aja. Oh, senyum-senyum sedikit gitu. Itu kami puas. Puaskan wanita, ya kasih kesempatan bicara, dia cerita sambil ngangguk-ngangguk dikit, ketawa-ketawalah dikit. Walaupun Bapak tidak mengerti, tak mengapa. Yang penting kita bicara, ya. Karena memang perempuan butuh bicara, ya. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah nih, kalau perempuan punya masalah, bapak-bapak tolong ini pahami ya. Masalah itu berputar-putar di kepalanya, pusing makanya perempuan, ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya, baik secara verbal maupun tulisan. Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Ya. Itulah makanya bapak-bapak pahami itu. Jadi perempuan itu bukan minta penyelesaian oleh suaminya, cuma mau ngomong aja. Karena kita kalau udah ngomong, udah plong, ya nanti kita bisa ngatasi sendiri, Pak. Gitu. Inilah dikatakan, ya perempuan bila ingin disimak. Tapi Bunda, wahai para perempuan, ketahuilah juga bahwa Allah ciptakan otak laki-laki, otak yang bertanggung jawab. Laki-laki yang menjadi suami nggak tega dengar istrinya curhat. Maka laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Karena otak solusi, otak tanggung jawab. Jadi kalau ibu curhat, suami kasih solusi, ibu harusnya bahagia. Dalam hati harus bilang, ya Allah, dia sayang sama aku. Gitu, Bu. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak belajar soal ini debat kusir. Ayah, aku sakit kepala, itu kata seorang istri. Suami nggak tega istrinya sakit kepala. Apa kata suaminya? Minum obat dong. Nah, solusi bukan? Solusi. Tapi Pak, ketahuilah, perempuan kalau ngeluh sakit atau ngeluh sakit kepala, itu sebetulnya sudah minum obat. Iya Pak ya. Jadi kita nih kalau terutama saya tuh kalau saya kan sakit nih kan, sakit kepalanya siang, pastilah minum obat. Apalagi kan kita udah punya ilmu sakit kepala obat ini. Ya. Suami datangnya malam, terus kita bilang, ayah aku sakit kepala, sakit kepalanya siang Pak. Jadi waktu Bapak suruh minum obat, karena kita udah minum obat, terus kita ngedumel, obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Makanya debat kusir. Padahal laki-laki itu nggak tahan, nggak tega dengar perempuan curhat. Ya Bu ya. Jadi kalau dikasih obat, disuruh kasih obat, bilang aja terima kasih solusinya. Cie. Suami saya lebih aneh lagi. Ayah, dada aku sakit ya, kayaknya sesek gitu ya. Ke dokter dong, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, lah kamu dokter. Ini baru dia, oh iya ya. Dia lupa dirinya dokter. Ya, ini lucunya nih. Makanya hati-hati di sini debat kusir. Ibu-ibu yang rajin tiap pagi nganterin anaknya, kadang-kadang suka ngeluh sama suaminya kan. Ayah, aku capek banget tiap pagi nganterin anak. Kan gitu ya, baik naik motor atau naik mobil. Suami itu gak tega loh. Terus apa kata laki-laki yang menjadi suami? Kalau gitu, kita sewa supir aja ya. Istrinya marah. Supir mahal lagi ayah. Mending juga uangnya buat aku. Iya. Kata suaminya, katanya capek. Berantem lah soal ini. Ini yang bahaya nih.
Maka tolong buat perempuan, buat para istri, kalau mau curhat, disclaimer dari awal. Mas, Abi, Ayah, aku cuman curhat doang. Dengar aja ya, gitu. Supaya bapak-bapak juga nggak capek carikan kita solusi. Karena bapak-bapak kan sudah, ya, curhatnya kan suka sama. Ya nggak? Bapak-bapak sudah kasih solusi, tapi bapak-bapak menganggap kok perempuan nggak pakai solusi saya gitu. Jadi suka jengkel. Kamu gimana sih? Kan kemarin saya sudah bilang minum obat. Kamu masih belum minum obat kan hari ini? Makanya bilang ya Bu. Suami saya aja udah pinter Bu. Kalau saya lupa disclaimer, dia tanya sebentar. Bu Isa curhat ini mau pakai solusi atau tidak? Oh, dia tanya sama saya. Pinter dia sudah. Alhamdulillah. Oh, gimana nggak pinter 30 tahun. Ya. Oh iya, dengar aja ya. Nggak usah solusi. Karena kalau memang saya mau minta solusi, saya bilang dari awal, ya setelah aku curhat, aku minta solusi ya. Nah gitu. Menurut ayah gimana? Itu. Jadi gak usah berantem soal kayak gini. Karena berantemnya gara-gara ini loh. Ya, kecil berantem, akhirnya membesar. Ya, akhirnya istri nggak mau curhat lagi. Suami kalau istri nggak curhat, sebetulnya kangen dengar istri curhat. Yang cilaka apa? Dia mendengarkan curhat wanita lain di luar rumah. Itu cilaka. Ya, karena istri marah kan, aku nggak mau curhat lagi. Percuma aku curhat. Ya, selalu dia tawarkan solusi. Ibu nggak mau curhat. Seminggu nggak masalah, 2 minggu nggak masalah, 3 bulan masalah Bu. Kenapa? Laki-laki suami-suami ini kangen mendengarkan istrinya curhat karena dia kangen menjadi orang yang memberikan solusi sebagai wujud tanggung jawab. Ibu nggak curhat, ada perempuan lain curhat di luar sana, cilaka. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi itu tadi cara curhatnya harus ngerti, ya supaya nggak kita debat kusir. Oke? Nah, perempuan berbicara senang dengan kontak mata, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Gara-gara apa nih Bu Aisyah? Ini karena anatomi mata yang disebut sklera ini yang warna putih. Ini ada anatomi mata yang putih-putih ini. Rupanya perempuan lebih lebar sklera matanya dibanding laki-laki. Ya. Sklera mata, bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Ya. Jadi bagian putih ini memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Karena perempuan lebih luas sklera matanya, maka perempuan kalau ngomong seneng lihat muka, lihat wajah, atau lihat mata. Laki-laki nggak suka. Laki-laki cuma kuat melihat, dilihat mukanya itu cuma 5 detik aja. Setelah itu mungkin dia lihat gadgetnya. Bunda ngomong sama suami kan, Bunda lihat terus muka suami. Ya, dia nggak kuat Bun. Pasti abis itu setelah 5 detik dia lihat televisi, dia lihat gadget. Karena laki-laki dan mata skleranya yang sempit ini dan kemudian otak kanannya yang lebih dominan, dia lebih senang lihat benda daripada lihat wajah. Nah, jangan heran kalau ibu bicara sama anak laki pun ya sama tuh, dia cuma bisa lihat sebentar muka ibunya, abis itu matanya kemana-mana. Sementara ibu-ibu marah kan kalau sama Bunda, lihat mata Bunda, lihat Bunda. Oh, itu anak laki tersiksa Bun digituin Bun. Karena anak laki-laki nggak kuat ditatap. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Saya kan kepengen suami saya kalau saya ngomong dia lihat saya, kata ibu-ibu gitu kan. Gampang Bun. Ibu ngomong setelah 5 detik tatap wajah suami, terus ibu tunduk gitu. Kalau ibu tunduk gak lihat wajah suami, laki-laki akan senang lihat wajah kita. Assalamualaikum Bunda, mohon izin. 1, 2, 3, mohon maaf suaranya dari sana nggak kedengaran Bu. Sepertinya peserta sudah. 1, 2, 3, kami mungkin ada kendala bahasa. Sudah, mohon izin, waktunya 5 menit lagi. Sepertinya peserta sudah ada yang banyak mengajukan pertanyaan. Ya baik. Sabarlah. Hibrid ini kesulitannya begitu. Kami dari tadi juga bilang timbul suaranya, ya. Dan bukannya memang kita mau belajar ini kan? Jadi bersabarlah. Saya juga mengerti, ya. Maka ini nanti saya akan lanjutkan. Setelah itu mohon kalau nanti ada pertanyaan, tolong nanti operator pastikan suara yang dari ruangan kami dengar yang di Zoom ya. Karena kalau dari Zoom kayaknya aman, insyaallah ya. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Nah, perempuan matanya itu melebar, ya. Kan melihat lurus itu susah, karena tidak bisa panjang mata perempuan. Laki-laki justru matanya lurus, ya. Sulit melihat kiri kanannya. Maka ini harus ngerti kayak gini. Karena inilah mata yang memang diciptakan untuk laki-laki sebagai ya penjemput nafkah atau disebut mata berburu. Udah.
Gimana Bu Dewi, ada apa di sana? Cek. Udah masih terdengar suara saya? Tidak jelas Bu. Tidak jelas. Ya bergema Bu, punten. Ini gimana? Terserah Bu Dewi deh kalau gitu, mau dilanjutkan atau langsung dengarkan pertanyaan. Karena kalau nanti dengarkan pertanyaan dan pertanyaannya dalam ruangan, kami pun nggak bisa dengar Ibu, punten. Tapi kalau yang di Zoom insya Allah aman insya Allah.